MD bos meninggal dunia, selesai. Dua truk bertabrakan dan rusak berat di jalur nasional Pantura Tuban, Jawa Timur. Warga yang berada dekat lokasi kejadian langsung mendekat dan menolong para korban. Minimnya peralatan membuat proses evakuasi korban berlangsung cukup lama. Korban Subekti Siswoyo baru bisa dievakuasi 1 jam kemudian setelah mobil derek didatangkan untuk menarik bangkai kendaraan. Namun nyawa Subekti tidak tertolong. Ia meninggal di lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan terungkap, sopir truk bermuatan sepeda motor mengantuk sehingga keluar jalur kanan dan menabrak truk bermuatan kayu yang dikemudikan Gunawan asal Kudus. Kecelakaan terjadi di Jalan Tuban Widang di KM 1314, tepatnya di Dusun Gesing, Desa Pakar, antara truk muatan sepeda motor dengan truk bermuatan kayu. Semula dari truk bermuatan sepeda motor yang dikemudikan oleh Subekti Siswoyo berjalan dari arah barat ke timur. Pada saat di KM 1314 ini merasa ngantuk dan lelah, kemudian bergerak ke kanan, menabrak kendaraan truk yang bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Gunawan. Kecelakaan ini sempat menyebabkan jalur nasional Pantura Tuban Lamongan macet selama 1 jam. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial 3 guru wanita di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu dibegal usai pulang mengajar di sekolah. Dengan bersenjata kayu dan senjata tajam, pelaku merampas sepeda motor korban. Peristiwa begal terjadi saat 3 guru yang pulang mengajar beriringan menggunakan 2 sepeda motor hendak pulang ke rumah mereka di Kota Curug, Kabupaten Rejang Lebong yang berjarak 2 jam perjalanan. Namun di wilayah Desa Apur, Kecamatan Sindang, Beliti Ulu, mereka dihadang seorang pria bersenjata kayu dan senjata tajam yang merampas sepeda motor salah satu korban atas nama Endang Purwanti, dan pelaku pun langsung kabur. Pasca kejadian ini, Polres Rejang Lebong, Bengkulu bergerak cepat dengan meringkus pelaku. Pelaku atas nama Andreas alias Dores, 19 tahun, ditangkap paksa oleh tim gabungan reskrim dan Intel Polres Rejang Lebong bersama Polsek Padang Ulam tanding di desanya. Bahkan pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan petugas menggunakan senjata tajam. Meski kejadian tersebut masih menyisakan rasa trauma dan was-was korban, namun hal tersebut tetap tak menyurutkan niatnya untuk tetap mengajar di daerah tersebut. Masih merasa was-was. Sudah berapa lama kita mengajar di sana, Bu? Kurang lebih 3 tahun. Sudah. Masuk ke 4. Baru sekali ini kejadian ya? Iya. Ya. SD berapa, Bu? SD 5. Di Lubuk Alai, Apur atau di mana itu? Lubuk Alai. Di Lubuk Alainya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menemukan sepeda motor korban yang telah dipreteli dan disembunyikan korban di area persawahan yang rencananya akan dijual oleh pelaku. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lengkap sudah bergabung bersama kami AKBP Tony Kurniawan, Kapolres Rejang Lebong. Selamat siang, Pak Tony. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Tony, bagaimana kronologi dari kejadian ini, Pak, yang guru dibegal? Kronologis ini bisa kami sampaikan, Mas. Pada sekitar tanggal 24 Februari, itu di hari-hari Kamis, 3 guru ini mengajar, Mas. Pulang mengajar dari Desa Alai, Desa Lubuk Alai, di mana di pertengahan jalan 3 guru ini dihadang oleh pelaku dengan menggunakan kayu dan senjata tajam, Mas. Baik, kondisi jalanan seperti apa, Pak, di TKP? Apakah karena memang sepi dan apakah memang di situ sering terjadi begal, Pak? Untuk kondisi jalan memang sepi, Mas. Sepi dan jalan rusak, Mas. Untuk begal selama ini tidak ada, Mas. Baru kali ini terjadi. Baik, sementara dari hasil pemeriksaan pelaku, apakah ini memang aksi pertamanya atau sudah pernah melakukan begal sebelumnya, Pak Tony? Untuk keterangan dari pelaku, hasil dari interogasi anggota kami, untuk pelaku sudah 2 kali, Mas, dengan kejadian ini, Mas. Yang pertama 4 bulan yang lalu, itu seorang perawat, Mas. Dari pelaku. Baik. Nah,
Ini kan kondisi jalanannya memang sepi dan berlubang, jadi mungkin pengendara jika ingin melintas di situ harus lebih pelan jalannya. Apakah dari pihak kepolisian nanti akan ada patroli secara rutin di sana, Pak, sehingga begal ini tidak terjadi lagi di lokasi kejadian? Ya Mas, untuk patroli tetap kami laksanakan Mas. Kami sudah koordinasi dengan Polsek dan Sat Sabara untuk melakukan tindakan preemptif, melakukan patroli dialogis Mas. Baik, dari keterangan pelaku Pak, apakah memang saat melintas di sana sudah mengincar ketiga korban ini Pak yang memang sering melintasi kawasan tersebut? Untuk itu spontan Mas. Jadi pelaku ini spontan melihat 3 guru ini, dia bersembunyi di semak-semak langsung menghadang Mas. Baik, kalau untuk ancaman hukumannya apa yang dikenakan pasalnya Pak Tony kepada pelaku? Untuk pelaku kami kenakan pasal 365 Mas, ayat 1 KUH pidana, di mana ancamannya kurang lebih 9 tahun penjara Mas. Baik, terima kasih Pak Tony Kurniawan, Kapolres Rejang Lebong telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga pengamanan terus dilakukan di sana sehingga tidak terjadi lagi begal. Terima kasih Pak Tony. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kesal mendapati distribusi bantuan untuk korban gempa tidak sesuai prosedur. Bupati Pasaman, Beni Utama marah-marah di posko induk di kantor kecamatan. Bupati juga menemukan tumpukan bantuan yang siap untuk dibawa tanpa mekanisme yang jelas. Siapa yang menyetujuinya Pak Camat? Mau ingin tahu siapa yang menyetujui? Uki Lintang. Inilah ungkapan kekesalan Bupati Pasaman Beni Utama saat berada di posko induk di kantor kecamatan Tigonagari. Bupati Beni marah ketika mendapati petugas posko gempa memberikan bantuan pada pengungsi secara pribadi tanpa prosedur dan mekanisme yang jelas. Kepada pengungsi, Bupati Beni memastikan semua bantuan akan dibagikan kepada warganya yang terdampak gempa dengan jalur distribusi yang benar. Bantuan, tentu cara pendistribusiannya, cara menerima, ini kan harus jelas ya. Nah, bantuan masyarakat ini kan harus sampai ya, sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini yang saya lihat tadi, dan kita juga mendengarlah keluhan dari masyarakat ini tentu kita sampaikan ke posko ini supaya keluhan masyarakat ini juga harus dijawab kan. Banyaknya masalah dalam proses pendistribusian bantuan juga disorot oleh anggota DPR RI, Ade Reski Pratama, saat memberikan bantuan ke posko gempa di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Kemanusiaan kita bersama untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, baik itu yang ada di Pasaman Barat dan di Kabupaten Pasaman. Kami tentu begitu luar biasanya hati ini ketika banyak sekali lalu lalang di jalan-jalan kita ke arah sini, begitu banyak yang membawa bantuan-bantuan. Itu menandakan bahwa kebersamaan kita, kekerabatan kita, kekeluargaan kita masih sangat kuat. Sementara melihat mulai banyaknya bantuan dari berbagai pihak yang tiba di posko induk, membuat pengungsi berharap juga mendapat bagian karena beberapa kebutuhan selama mengungsi seperti tikar, alat masak, dan bahan makanan belum terpenuhi. Alihnya bantu itu sih, Mak? Hah? Alihnya bantu itu sih? Nado alih mak apa ke mak angkui dari rumah nado pergi dari besar rumah dan biar lah piak alih kok memasak dan mak dikasih kok ya lah menempang. Yang kan dimasak je? Yang dimasak kok minyak kok bagi kok lapiak jadi dua anak. Ah iya. Itu beda yang tu mak. Sebanyak 7.500 jiwa korban gempa Pasaman masih berada di pengungsian. Jumlah ini menurun hampir lebih dari setengahnya karena sebagian pengungsian rumahnya yang rusak ringan mencoba kembali dan tinggal di rumah masing-masing. Dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainus melaporkan. Sebelumnya korban tewas tertimbun longsor lereng Gunung Pasaman kembali ditemukan. Total korban meninggal dunia yang ditemukan di Kecamatan Tigonagari menjadi 7 orang, sementara 4 korban lagi masih dalam pencarian. Rabu siang, korban gempa dan longsor di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat berhasil dievakuasi. Warga Desa Nagari Malampah ditemukan tertimbun longsor di kedalaman 2 meter. Korban ditemukan tak jauh dari ladang tempatnya bekerja. Lokasi korban diketahui saat petugas TNI yang sedang melakukan pencarian melihat anjing pemburu milik warga mencium tanah di satu titik.
Penemuan mayat ini sebenarnya sudah mulai kemarin sore. Jadi penemuan itu yang pertama kita temukan adalah kaki, karena kondisi alamnya sangat berat. Jadi kita menggunakan tenaga manual, menggunakan tangan. Identitasnya apa? Identitasnya dia laki-laki, namanya Pak Suwar. Kurang lebih umurnya 56 tahun. Warga Guguang, Kecamatan Tigo Nagari. Dia kan orangnya petani. Sebelumnya 6 warga di Malampah, Kecamatan Tigo Nagari dinyatakan hilang setelah longsor yang dipicu gempa berkekuatan 6,1. Dari total 6 korban, 2 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 4 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, derasnya aliran sungai membuat jembatan penghubung 2 kampung di Pandeglang, Banten ambruk. Warga harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh untuk beraktivitas. Jembatan beton yang menghubungkan 2 kampung di Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten ini ambruk usai diterjang banjir pada Selasa kemarin. Jembatan ini merupakan akses utama warga Kampung Kadu Jangkung dan Kampung Turalak Batu Akik. Kini warga harus menggunakan jalur alternatif yang jaraknya lebih jauh 2 km. Ini jalan wisata. Wisata Libumi ya. Jalan provinsi ini? Provinsi. Wisata Libumi ini, Pak. Jadi pas itu hujan besar ya? Wisata itu sih hujan besar. Nah sementara warga sekarang lewatnya lewat mana Pak? Sekarang ke atas. Muter ya? Muter-muter Pak. Jauh itu Pak? Jauh. Jembatan ambruk pada pukul 6 pagi saat cuaca hujan deras. Penyebabnya diduga karena pondasi jembatan tidak kuat menahan derasnya aliran sungai setelah intensitas curah hujan yang terjadi beberapa hari terakhir. Dinas PUPR akan segera membangun akses darurat untuk mempermudah aktivitas warga. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Usai diterjang banjir, warga Kampung Sabang, Pandeglang, Banten kini khawatir dengan kemunculan 2 buaya berukuran 5 dan 3 meter di sekitar kawasan permukiman mereka. Sementara itu, sebuah jembatan penghubung 2 kampung di Kecamatan Mandalawangi putus disapu banjir dan menyebabkan kedua kampung kesulitan akses. Dua buaya berukuran 3 dan 5 meter ini berada di Kali Ciliman yang sebelumnya meluap dan menyebabkan banjir di Kampung Sabang, Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang. Kedua buaya ini menjadi tontonan warga. Diduga kedua reptil ini hanyut terbawa banjir besar 2 hari lalu. Hingga kini belum ada upaya evakuasi atau memindahkan buaya agar tidak mengganggu warga. Waktu mau banjir aja muncul dia itu Pak. Sekarang kan kemarin kan habis hujan gede, muncul lagi lah tadi pagi. Oh jadi setiap ada berapa buaya nih Pak? Kalau minggu kemarin mah ada 2, yang satu mah gede Pak. Ya mungkin itu mah induknya mungkin yang satunya. Tapi yang satu mah ini yang sering muncul mah ini yang kecil. Sementara itu, akibat diterjang banjir, sebuah jembatan beton yang menghubungkan 2 kampung di Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten ambruk. Jembatan ini diperkirakan sudah berusia belasan tahun sehingga fondasi tidak kuat menahan derasnya aliran sungai. Air yang deras, yang abutmen di bawahnya itu nggak kuat menahan air yang deras itu. Jadi airnya karena saking derasnya, sisi sebelah kanan itu nggak kuat, akhirnya dia ke bawah arus. Jembatan ini menjadi akses utama warga Kampung Kadu Jangkung dan Kampung Turalak Batu Akik. Akibatnya warga pun terisolir dan terpaksa mencari jalan lain yang berjarak 2 km lebih jauh. Warga berharap segera dibangun jembatan darurat untuk memperlancar aktivitas mereka. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. 2 kecamatan di Lumajang, Jawa Timur diguyur hujan abu dari aktivitas vulkanik Gunung Semeru dengan intensitas cukup besar dalam 24 jam terakhir. Gunung Semeru sempat mengalami 2 kali erupsi dengan memuntahkan awan panas guguran. Inilah kondisi desa Penanggal di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur yang diguyur abu vulkanik dari aktivitas Semeru. Abu vulkanik bahkan sampai di tempat pengungsian terpadu di lapangan desa Penanggal.
Intensitas hujan abu cukup tinggi sehingga membuat warga sempat panik. Terjadi erupsi Semeru berupa awan panas guguran pada tanggal 2 pukul 22.16 menit ya. Nah, saat ini memang yang kami rasakan di Desa Penagal ini adanya hujan abu yang dengan intensitas sedang begitu. Sementara dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru alami 2 kali erupsi dengan memuntahkan awan panas guguran. Aktivitas vulkanik ini terekam kamera pengawas BPBD Rabu malam. Awan panas guguran dengan amplitudo maksimal 22 mm mengarah ke sisi tenggara atau ke Dusun Curah Kobokan sejauh 4,5 km dengan tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru mulai alami peningkatan dalam 3 hari terakhir. Aktivitas ditandai dengan suara dentuman dan awan panas guguran yang keluar dari kawah Gunung Semeru. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. BPBD Lumajang mengimbau warga untuk waspada dan mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Hal ini untuk meminimalisir risiko gangguan kesehatan akibat paparan hujan abu vulkanik Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi antara petani dan polisi saat unjuk rasa di Nrekang, Sulawesi Selatan. Petani memblok jalan karena menilai pihak PTPN 14 melanggar kesepakatan. Ratusan petani dengan polisi saling dorong saat unjuk rasa menuntut penghentian perluasan HGU PTPN 14 di Desa Batumbila, Maiwa, Nrekang, Sulawesi Selatan. Ratusan petani datang dari 5 desa dan 2 kecamatan melakukan aksi blokir jalan di Jalan Trans Sulawesi. Polisi sempat berusaha untuk membuka jalan, namun petani tetap memblok jalan sehingga kericuhan sempat terjadi. Unjuk rasa dilakukan karena pihak PTPN 14 dinilai melanggar kesepakatan dari hasil rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil RDP di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah sangat jelas bahwa aktivitas yang dilakukan PTPN dari tahun 2017 sampai dengan hari ini itu ilegal. Tuntutan kami bahwa segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh PTPN harus dihentikan hari ini juga. Akibat aksi ini, Jalan Trans Sulawesi yang menjadi jalur utama penghubung antara kabupaten tersebut sempat macet dan lumpuh total. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Penertiban pedagang di Pasar Beringin, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara ricuh. Petugas mengamankan anak di bawah umur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di iNews Siang.